Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Petani Celutung Kecamatan Dendang. Di video kali ini saya akan meneruskan atau menindaklanjuti video saya yang sebelumnya. Karena di video tersebut saya tidak menjelaskan apa kekurangan dan apa kelebihan dari video tersebut, yaitu video penyadapan pohon jelutung untuk tahap awal atau tahap pertama. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa saja kekurangan dari penyadapan pohon jelutung tahap awal tersebut. Yang akan kita bahas kali ini adalah peletakan tempat penampungan getah. Nah, untuk tempat penampungan getah, teman-teman bisa meletakkannya di bagian atas, dan bila meletakkan bagian atas, teman-teman membutuhkan mangkok khusus getah, paku, kawat atau tali dan sebagainya. Nah, kalau di bagian bawah, teman-teman bisa menggunakan tempat apa saja, termasuk plastik. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah kekurangan tentang peletakan tempat penampungan getah di bagian bawah. Nah, apa saja kekurangannya, teman-teman? Mungkin yang akan jelas terlihat karena jauhnya bidang sadap dengan tempat penampungan getah. Jadi kita membutuhkan alur yang sedikit jauh, sekitar 40 sampai 50 cm ya, teman-teman. Nah, di sini akan sangat terlihat kekurangannya di saat kita melakukan penyadapan dengan kondisi batang basah atau selepas hujan. Bila kita melakukan penyadapan selepas hujan, kita harus mengawal turunnya getah agar sampai ke tempat penampungan. Karena kalau tidak kita kawal, dia akan menyebar dengan sendirinya ke kiri, ke kanan, dan tidak beraturan, sehingga tidak maksimal getah akan turun ke tempat penampungan. Nah, itulah kekurangannya dari tempat penampungan getah yang diletakkan di bagian bawah. Nah, sekarang yang akan kita bahas apa saja kelebihan dari tempat penampungan getah yang diletakkan di bagian bawah. Mungkin yang pertama, murah meriah. Karena kenapa murah meriah? Karena kita tidak harus membeli mangkok getah, mangkok khusus getah, kawat, tali kawat atau paku dan sebagainya. Kita di sini bisa menggunakan apa saja, toples bekas minuman air mineral seperti yang saya punya, saya bagi dua, atau mungkin plastik ukuran sekilo, 2 kilo, 3 kilo. Di sini saya punya ukuran 3 kilo karena bila hasil getah melimpah bisa cukup untuk 3 kilo. Nah, keuntungan yang selanjutnya, di samping murah meriah, bisa apa saja, terhindar dari angin. Karena secara tidak langsung, semakin tinggi letak talang, semakin tinggi juga kemungkinan terkenanya hembusan angin. Karena getah cuma 1 atau 2 tetes ukurannya kecil, bila anginnya cukup deras dan dia akan terbawa angin, tertiup angin. Kalau kita meletakkannya di bagian bawah, secara tidak langsung terlindung dari angin dan aman dari tiupan angin, sehingga penghasilan getah kita bisa maksimal. Nah, untuk tempat peletakan atau wadah plastik, kita akan peragakan ya, teman-teman, cara memasangnya. Kalau untuk seperti ini sangat mudah, tinggal begini saja, mungkin mangkok juga, tempurung atau apa. Nah, untuk yang plastik kita akan sedikit memperagakan. Kita di sini sedikit kesusahan karena saya sendiri. Untuk yang plastik kita akan melipatnya dulu bagian ujung seperti ini sedikit. Lalu kita akan meletakkannya di sini seperti ini. Satu lagi seperti ini. Setelah itu begini.
sedikit kesusahan. Nah, kurang lebih seperti inilah. Ini cukup untuk getah kapasitas 3 kilo ya teman-teman, karena plastiknya 3 kilo. Nah, sekali lagi, apa keuntungannya dari peletakan tempat penampungan getah di bagian bawah? Yang pertama, murah meriah. Yang kedua, bisa apa saja. Yang ketiga, terhindar dari angin. Karena sebagus apapun tempat penampungan, apa artinya kalau getah yang kita cari tidak masuk pada tempatnya. Nah, untuk tempat penampungan getah sepertinya sudah cukup saya jelaskan. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa saya membuat bidang sadap dengan kemiringan 45 derajat. Mungkin karena ada alasannya. Alasannya yang pertama, aliran getah akan sangat deras atau lancar, sehingga mengurangi sedikit terjadinya penggumpalan getah secara dini. Karena aliran getah cukup lancar, jadi tidak ada getah yang akan tersendat, dia akan langsung dengan deras. Dengan derasnya keluarnya getah secara tidak langsung atau secara langsung, itu akan memaksimalkan hasil getah kita. Dan bila pun ada yang terjadinya penggumpalan seperti ini, itu adalah getah terakhir, getah keluar terakhir, bukan pada awal-awal. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat bersih, sebelah sininya bersih, tidak adanya menetes keluar. Begitupun sebelah sini, terjadinya pergumpalan seperti ini dikarenakan keluarnya getah terakhir atau akhir-akhir keluar getah. Nah, ini ada bekas parang, orang bilang kebacok. Kalau emang dia keluar lewat samping seperti ini kurang lancar, dia bentuknya akan seperti ini. Kalau orang sini bilang meleber seperti ini. Ini kelihatannya getahnya luar biasa ya teman-teman. Dengan ukuran tidak seberapa besar, getahnya cukup banyak. Nah, teman-teman bisa membedakan ya, mana yang keluar lewat samping, mana yang enggak, yang tidak. Ini sangat bersih sekitar sini, dia menggumpal di sini saja. Itu karena sudut kemiringannya 45 derajat. Teman-teman mungkin bisa bedakan. Kita bisa mencobanya sendiri dengan membuat sudut kemiringan 25 atau 20 derajat, mungkin seperti ini ke sini. Dia pasti akan meluber keluar dari samping seperti ini. Tapi kalau kita mau buatnya sudut miring 45 derajat, dia akan bersih seperti ini. Mungkin akan teman-teman mau tahu yang lain, sama saya membuatnya semua 45 derajat. Nah, di sini kita akan perhatikan ya teman-teman, sudut kemiringan 45 derajat. Nah, ini sama bersih ya teman-teman, karena aliran getahnya cukup deras, jadi memperkecil kemungkinan terjadinya pembekuan sekitar sini di tengah-tengah, jadi menghambat yang berikutnya. Di sini pun sama teman-teman, cukup bersih. Nah, saya rasa untuk sudut kemiringan sudah cukup. Dan untuk tingkat kedalaman, dalam proses pemotongan mungkin tidak bisa saya jelaskan saat ini, karena kita harus mempraktekannya secara langsung atau jadi bahan pembuktian ya teman-teman. Jadi kita akan jelaskan sambil kita mempraktekannya mungkin di video yang akan datang. Jadi kita akan mempraktekannya langsung, kenapa jangan terlalu dalam dan apa kelebihan, apa saja kekurangannya bila kita melakukan penyadapan atau pemotongan dengan lebih dalam, dan bagaimana hasilnya. Nah, untuk saat ini mungkin sampai di sini dulu video dari saya, dan terima kasih yang sudah mau menonton, dan jangan lupa untuk mensubscribe video saya dan nantikan video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.